Itu yang pokoknya menjadi cambuk paling perih dari semenjak itu gitu. Cambuk paling perih. Heeh. Emang pernah dicambuk pas muding gitu, cepret-cepret ya? Maksudnya Oh kiasan, iya, kiasan. Jadi rasanya kiasan jadi kiasan seperti hati lah. kiasan Iya. hati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu deui, ketemu deui. Bertemu kembali di The Youth Channel di podcastnya Pun Biang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat membuat video lagi ya, membuat konten. Tentunya ngobrol bersama saya kedatangan tamu bersama rekan saya yang jauh ya. Nanti kita perkenalan dulu. Sebelum ke berbincang atau ke topik yang akan dibicarakan obrolan kita, jangan lupa buat teman-teman semua dukung channel ini dengan cara subscribe ya, subscribe tentunya, like juga, komentar di bawah juga, komen lalu share ke teman-teman kalian semua agar channel ini terus berkembang, dan juga mudah-mudahan video-video ini obrolan kita itu selalu bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton. Ya, sebetulnya seperti itu ya. Oke, baiklah, alhamdulillah ya. Kali ini saya bertemu atau kedatangan tamu bukan di studio yang berpindah-pindah ini. Namanya siapa dan alamatnya apa dan apa namanya kalau gitu, hubungan atau apa ya? Profil ya, profil. Silakan sama Akang lah, langsung saja. Oke, pertama berarti nama dulu nama. Nama boleh. Saya sering dipanggil Uus ya. Uus, kenapa? Oh, namanya memang Uus. Uus. Tapi kalau disebutkan kepanjangan selalu ketawa gitu. Kenapa? Ya Kenapa bisa karena ketawa itu? ya karena kalau disebutkan nama panjang saya itu sedikit nyentrik lah gimana gitu ya. Nyetriknya kumaha, Kang? Jadi jangan ketawa ya. Heeh, sok. Nama panjang saya Otong Uus Kardiatna. Bukan yang ketawa dong. Oh, yang ketawa. Benar. Lain namanya pakai bisa ketawa, Kang. Iya, makanya tadi yang saya bilang ya sedikit nyentik-nyentik gimana gitu. Heeh. Jadi kalau perkenalkan ya saya lebih senangnya pertama ya Uus. nama tengah aja gitu. Uus gitu langsung. Gak Uus. apa-apa kan, nama itu sebuah anugerah yang Iya. diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Ya, meskipun namanya Otong Uus ya berarti itu teh ada apa ya namanya? Otong, sedikit jorok mungkin ya. Enggak. Iya, kalau menurut pemahaman zaman anak sekarang ya, tapi kalau menurut istilah orang zaman dulu Otong itu katanya ganteng. Oh gitu, pantesan tampan sekali. Coba rekan-rekan bandingkan saya sama dia tampan mana? Oh, teman-teman. Otong apa Tibay? Tampanan Atibaya. Karena kan Oh iya, udah jelas. sukses sekarang, udah jadi suami sekarang. Suami ya, Oh, sukses saya belum. dalam artian menjadi rumah tangga ya. Pemimpin Iya, rumah iya. tangga ya. Anda kan belum. Insya Allah menyusul. Oke, namanya Otong Us teman-teman, dan Otong Us ini dari mana Pak Otong? Silahkan jawab. Alamat saya dari Majalengka. 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 Jauh sekali. Dari Sukabumi ke Majalengka itu jauh. Masih satu pulau. Ya, memang Pulau Jawa ya. Masih di Jawa Barat kan ya? Majalengka? Iya, Jawa Ya, Barat. Masih dekat. Jawa Barat paling timur ya? Enggak. Timur ya. Itu Majalengka, kenapa bisa di sini di Sukabumi gitu? Ceritain sedikit. Singkat ceritanya, jadi pas pertama saya lulus dari sekolah SMK. Jadi saya bertujuannya mencari kerja. Jadi pas lulus itu langsung ke Jakarta, dari Jakarta langsung ke Tangerang, dari Tangerang barulah sampai Sukabumi. Ceritanya. Oh, berpindah-pindah gitu Pak? Iya. Hebat, luar biasa ya teman-teman. Itu dari sejak lulus SMK langsung merantau gitu? Iya, langsung merantau. Dan itu pertama niat merantau itu cari apa gitu? Pertama ya masih bingung ya, intinya mencari kesuksesan. Mencari kesuksesan, luar biasa sekali, alhamdulillah ya. Tapi sekarang gimana? Alhamdulillah mungkinnya sudah ada apa pencerahan gitu, peluang. Alhamdulillah semenjak saya ke Sukabumi ya, karena pas pertama saya datang ke Sukabumi itu ditawari pertama ya kuliah. Oh, kuliah gitu. Ya, itu pertama saya Kuliahnya beasiswa enggak ya, atau gimana? ditawari beasiswa. Tapi pas waktu ditawari itu ya sedikit
Piung, ya di mana saya nanti tinggal gitu kan. Kan betul tetap betul. aja kan kalau kuliah butuh tempat tinggal lah, butuh Iya, untuk makan kan sehari-hari. Tapi ditawari di situ saya, "Udah pokoknya tinggal kuliah, kamu tinggalnya di pondok." di pondok pesantren. Ya, ya saya ya sedikit bingung juga di situ, ya saya putuskan aja lah untuk kuliah gitu sambil mondok. Ya intinya jadi yang saya dapatkan yaitu di situ dapat ilmu dunianya ya, Iya, dapat ilmu akhiratnya juga, agamanya juga, agamanya dapat juga. ya sudah saya putuskan berhenti bekerja dari situ di Tangerang langsung ke Sukabumi. Alhamdulillah, luar biasa teman-teman ya. Berarti, sampai saat ini mungkin jauh terus dari keluarga mungkin ya? Dari semenjak tahun berapa itu lulus SMK itu waktu itu? 2017. 2017 sampai sekarang 2021 berarti hampir 4 tahun ya? Oh bukan Tiga 2017, berapa? 16? Nah, berarti iya 16, 16, 17 ya. 16, 17. 2016 sampai sekarang 2020 5 tahun ya? Ya, 5 tahun kurang, 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun, Pak Uus ini meninggalkan keluarga terus. Tapi sesekali mungkin pulang gitu? ya sekali pulang ya saya udah menekatkan jadi kalau saya pulang hanya 1 kali dalam 1 tahun. Oh, jadi pulang itu sekali 1 tahun gitu? Iya, jadi nggak perlu kita sekarang mah sering-sering pulang gitu. Saya Jadi jadi nggak maklum. ada artinya kalau kalau merantau pulang terus mah ya? Iya, jadi Betul, saya iri sama orang-orang kayak orang Medan, orang iya Manado, dia tuh kan lama-lama itu di luarnya. iya, Masa kita sebagai orang Jawa, pribumi gitu kan, kita cuma pindah kota aja pindah gitu kota kan, aja yang nggak lain mah bisa, pindah pulau gitu kan. yang lain pindah pulau, bahkan negara juga bisa jadi. Iya, Pulau, budaya juga, wah mmm, suku juga pindah suku. Kayak teman kita si Panana tuh, iya, dia kan dari Kalimantan, ke heeh, suku Sunda tuh jauh kan. iya, Iya, beradaptasinya memang betul-betul harus beradaptasi. Luar heeh. biasa Pak Otong, bagus, hebat. Semoga, itu tahun ini itu nggak pulang nggak? Tahun Tahun terakhir ini pulang kapan? terakhir tuh, lebaran kemarin. Lebaran kemarin. Iya, tapi lebaran 2019. Oh, bukan Jadi 2020, 2020 itu kan pandemi. pandemi ya tidak bisa pulang. Jadi saya kan ceritanya mau pulang gitu ya, mau pulang. Mhm, Tapi pas waktu ada 14 hari itu kan, nah belum lebaran kan, iya. nah ternyata setelah 14 hari itu ditutup, lockdown. Ya sudah, di sini aja Di sini gitu. aja, di rumah aja. Heeh, Di pondok aja di berarti. pondok aja maksudnya. Kan nggak pulang ke rumah, di sini Heeh, aja. Di sini aja. Alhamdulillah luar biasa ya. Terima kasih Pak Uus sudah iya, datang ke tempat saya. Memang studio saya itu berpindah-pindah, belum mempunyai studio, permanen lah, wah, unggulan. Mudah-mudahan, cepat berkembang ya channel ini. amin amin. Iya, Saya doakan, amin amin. Karena obrolan-obrolan kita itu selalu bermanfaat insya Allah tentunya. insya Saya Allah. tujuannya obrolan kita itu selalu bermanfaat buat rekan-rekan khususnya masyarakat di Indonesia. Bisa menginspirasi. Iya, harus menginspirasi. Kan kalau kita membuat video itu jangan ngambil dari orang lain, kita bikin sendiri itu yang bagus. Bikin sendiri dan juga videonya bermanfaat. Meskipun kita ngobrolnya di sini memang gak terlalu formal gitu, sambil ngopi lah ngobrol kemana-mana, gak Iya, apa-apa yang penting ada manfaatnya juga. amin amin. Berkreasi lah. The youth itu berkreasi, anak muda yang berkreasi. Kan kita masih anak muda ya. Iya. Mantap. Ya oke langsung saja ke topik oke ya? Oke. Siap. Pak Uus, di channel saya ngobrolnya itu ada temanya yaitu Punbiang Pak Uus. Punbiang. Punbiang, tahu nggak Anda Punbiang? Punbiang kalau tidak salah itu namanya ibu ya? Ibu, Umi. Umi bisa. Kalau bahasa Arab Umi ya? Nah, Umi. Kalau di daerah saya, hampir mirip sama bahasa Arab tapi bilangnya jadi diulang-ulang, Mimi. Oh, Mimi. Tapi Mimi bukan mah arti tapi nyusu. Jadi dia mah Mimi nyusu. oh, Heeh. ya berarti lain daerah lain cerita. Iya, beda daerah beda cerita, Iya. betul. Pindah cai pindah tampian tah cenah Nah, gitu. iya betul. Punbiang itu betul kata Paus adalah ibu, tapi Punbiang ini adalah punnya itu saya mungkin. Katanya untuk saya pribadi, untuk kita gitu, untuk Anda misalkan. Pun gitu. Ibu saya tak ibarat gitulah. Ah, Ibu iya. saya gitu. Ini Punbiang itu bahasa paling halus di bahasa Sunda gitu. Ya, khususnya di daerah Jawa Barat bahasa Sunda. Suku Jawa yang menyebut Punbiang itu paling halus. Oh, Karena kan banyak ya kata-kata bahasa Sunda untuk ibu ya. iya. Mama, naon deui tong? Mama, Mimi, Nyusu anjir Mimi mah.
kelanya nyedot rokok. Iya, Mimi, apa gitu. Mama, 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 naon di emak, 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 indung pan itu mah kasarnya. hidung. Kasar. Nah, kalaupun biang ini adalah salah satu kata yang paling halus, paling lemes cek di bahasa Sunda mah. Nah, Pak Otong, Pak Uus ya. Pun biang, menurut Pak Uus nih, apa sih definisi pun biang? Oh, pun biang. Cek Pak Uus, pun biang teh naon gitu. Nah, intinya gitu ya. Pun biang kan tadi kayak kalau tadi kan pun itu kan artinya kita, saya gitu ya. Jadi kalau diartikan bersama berarti ibu saya gitu ya. Nah, apa sih ibu Pak Otong menurut Pak Otong gitulah. Gitu ya intinya. Ya kalau menurut saya sendiri ya pun biang ya menurut pengetahuan saya sendiri ya. Iya, itu mah dari lubuk hati Pak Otong. Pun biang ya adalah sosok pahlawan kalau menurut saya. Sosok pahlawan. Sosok pahlawan yang paling heroik dalam hidup saya. Walaupun ya terasa jauh di pandangan tapi terasa dekat dalam hati. Eta kata-kata benar. Walaupun terasa jauh di pandangan, terasa dekat dalam hati. Itulah sosok pun yang melebihi sang pacar. Pacar kok bisa dibandingin? Tidak bisa dibandingin. Nggak bisa. Dan juga level sama sang pacar mah jauh atuh. Jauh. Yang ayah oge yang pun rama. Pun biang. Ya, ibu kan cek Nabi ge nya. 3 kali. 3 kali kan? Itu. Derajatnya lebih tinggi gitu kan. Oh, jadi sosok pun biang, definisi pun biang kata Paus itu adalah sosok pahlawan yang paling heroik meskipun jauh tapi di hati dekat. Nah, itu ya. Luar biasa, teman-teman. Itu jawaban dari Kang Uus ya. Sosok Mumbiang. Betul ya? Betul sekali Kang. Menurut saya juga sama pahlawan. Pahlawan karena tidak ada lagi di dunia ini yang paling hero yang paling pahlawan lah mungkin. Menurut saya adalah seorang punbiang atau seorang ibu gitu. Karena apa? Karena ibu itu luar biasa, Pak. Pekerjaan yang paling banyak di rumah. Wah, pak ngalahirkeun 9 bulan. Kata. Iya, itu paling mendidik dan sampai sekarang saat ini Pak U seperti ini. Itu karena oleh punbiang. Tidak ada lagi. Adapun di balik itu ada pun rama ya. Pun rama atau bapak. Tapi yang paling heroik tetap pun biang. Luar biasa ya, itulah jawaban definisi dari Kang Uus mengenai pun biang. Pertanyaan kedua Kang Uus, pertanyaan kedua. Menurut Kang Uus ada nggak hal yang paling berkesan selama waktu kecil bersama pun biang? Nah, hal yang paling berkesan mungkin yang berkesan itu banyak ya. Tetapi mungkin pasti ada salah satu yang paling berkesan yang bisa dibicarakan ke teman-teman. Nah, waktu kecil tapi. Waktu kecil ya. Ya hal yang paling berkesan yang menurut saya ya bisa dibagikan mungkin bisa jadi inspirasi ya. Bisa. Yang menurut saya hal yang paling berkesan itu ketika kita memang dalam keadaan ya misalkan bertengkar gitu. Bertengkar dengan saudara. Nah, apa solusi di situ menurut kita kan? Pasti kalau menurut pemikiran kita sendiri kan ya udah benci sama dia gitu kan. Tapi di situ heroiknya seorang ibu, Allahu Akbar. Nah, pas lagi bertengkar. Nah, ibu datang tuh. "Weh, jangan bertengkar," ini gitu ya. Bahasa ini. "Jangan bertengkar. Nanti kalau bertengkar kalian semua masuk neraka," bahasa sederhananya ya. Nah, jadi ibu tuh bisa mempersatukan permusuhan antara teman dengan teman yang lain gitu. Hebatnya di situ anehnya. Hanya dengan mengkodekan dengan jari kelingking. Oke, hungkul. Iya. Sekarang kalian jari kelingkingnya mana? Nah, coba satukan. Nah, kalau udah kayak gitu pokoknya udah baikan. Udah jangan bertengkar. Udah, tiba-tiba ya berteman lagi gitu. Aduh, aneh itu. Aiker budak mah emang sok itunya kan. Iya. Terhipnotis gitu oleh kata-kata ibu itu gitu. Tapi jari kelingking kieu nya. Iya, jadi tandanya persahabatan gitu. Jadi tanda baikannya kita, jadi walaupun dia udah kita sebut musuh, tapi pas pertama ibu mengkodekan hanya dengan jari kelingking itu, kita jadi baikan lagi, malah sampai sekarang jadi saudara. Sahabat. Luar biasa. Sampai ingat sampai sekarang itu teman saya juga sama kayak gitu. Ingat ya? Jadi jadi seorang ibu itu emang menginspirasi, luar biasa sekali. Jadi pesannya buat teman-teman, ya calon ibu ya. Ya, tentunya jadi, yang perempuan calon ibu. Itu. Jadi kata-kata kalian tuh mohon untuk nanti generasi kita harus dijaga gitu. Harus dijaga
dan intinya dapat menginspirasi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Itu. Menginspirasi karena kata Pak Agus di video sebelumnya juga Iya. beliau bilang gini, "Ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya." Betul sekali, Itu benar, betul. itu kata-kata itu benar sekali. Ibu adalah madrasah pertama. Madrasah itu kan sekolah ya. Iya. Kalau dalam bahasa Arab madrasah. Ibu adalah madrasah pertama untuk anaknya. Ya sebetulnya sebelum keluar, sebelum anak kita diajarkan oleh orang lain atau guru-guru yang lain, diajarkan dulu oleh ibu. Nah, ibu paling pertama. Iya. Jadi seorang ibu itu harus bisa multi talent. Nah, betul, Bisa betul. jadi ayah, bisa jadi guru, bisa jadi itu sebetulnya seorang punbiang. Mendidik di rumah kan. Iya, Iya. betul sekali, betul. Iya, bagus, luar biasa. Jadi menurut Kang Us itu kesan yang paling hal yang paling berkesan pengalaman waktu kecil itu ya. Itu paling Nah, berkesan. Ibu selalu saja kalau bertengkar ngasih Heeh. kelingking langsung Paling jago menyatukan hubungan gitu. hubungan luar biasa. Allah. Kira-kira Pak Us itu Ibu umur berapa sekarang? Sekarang sekitar ya masih 50 nih. 50, luar biasa. Masih kuat mungkin ya. Maksudnya masih kuat gitu. Iya, iya. Masih Masih fisiknya dia masih bisa fisiknya. bisa ke kebun, bisa kemana gitu. Kemana, Tapi ya. sekarang alhamdulillah karena kan keadaan ekonomi di kampung kritis gitu ya. Iya. Jadi sekarang Bukan di kampung Anda saja, tapi Iya. semua mungkin. Iya. Iya. Jadi sekarang dia pergi ke kota Jakarta. Jadi saya pindah dari Jakarta ke Sukabumi. Ibu saya ke Jakarta. Oh, bekerja gitu. Iya. Iya, luar biasa sekali. Untuk menafkahi, punya saudara mungkin ya? Punya saudara. Adik-adik gitu. Adik 1, kakak 1. Untuk menafkahi adik-adik. Itu suatu bukan apa ya? Itu memang kewajiban. Pertanyaan selanjutnya, potong ya. Pertanyaan selanjutnya, Pak Uus sosok punbiang yang kayak gimana untuk istri Pak Uus nanti? Mungkin kan nanti kalau misalkan punya istri, Iya. jadi seorang ibu kan. Nah, sosoknya ingin yang kayak gimana gitu? Oh, jadi berandai-andai. Iya, andai. Kan mungkin punya cita-cita gitu. Oh, iya, punya cita-cita. Oh, tujuan. cita-cita sih ada. Ya, sosok istri yang kayak gimana gitu. Jadi punbiang. Kalau menurut saya ya, keinginan gitu ya. Iya. Berharap Ya, dia tuh intinya menjadi seorang yang bisa membimbing keluarga. Iya. Intinya bukan hanya membimbing anak-anaknya, tapi saya juga bisa ikut terbimbing. Iya. Di samping saya menjadi imam, membimbing dia juga gitu. Iya. Jadi intinya nurut gitulah. Nurut. Terus dia tuh ya minimal dia tuh ya bisa gimana gitu. Gimana teh kudu jelas atuh Kang. Jadi jelas. saking indahnya gitu susah diucapkan gitu. Nah, paling intinya yang saya dapat di situ dia tuh punya agama. Oh iya, betul. Jadi Pondasinya punya agama. Ya intinya santri lah gitu. Oh, Jadi santri. setidaknya kan dalam permasalahan keluarga kan pasti ada. Setidaknya kan dalam misalkan ada permasalahan dalam keluarga kan ngerti agama. Iya. Ya mungkin karena dia itu khilaf, dia akan kembali lagi oleh apa yang telah diamalkan dalam agamanya. Dalam agamanya ya. Kalau melakukan kesalahan, dia pasti akan teringat kembali kesalahan tersebut adalah perbuatan yang salah. Luar biasa. Jadi dari ilmu agama tersebut dapat membimbing dirinya sendiri ke jalan yang benar. Lalu membimbing anak-anaknya atau keluarganya sendiri Iya. ke jalan yang benar. Amin. Luar biasa. Itulah sosok punbiang yang diinginkan cita-cita ke depan oleh Kang Uus yang paling tampan ini. Banyak sekali yang ngefans kepada Kang Uus ya. Kalau tentunya ya teman-teman yang ngefans kepada Kang Uus, boleh nanti saya kasih linknya di bawah Instagramnya. Boleh nonton video ini. Mungkin sedikit bercerita Kang Uus di sini ya. Oke. Kang Uus, Ya. ini mah sedikit melenceng dari punbiang, nggak apa-apa ya? Ya. Nah, pertanyaannya nih. Kang Uus punya mantan tidak, Kang Uus? Mantan. Dalam seumur hidup, dari mulai SMK punya mantan ya. 1. Itu berkesan nggak? Ini seperti Kenangan apa genangan gitu? kenangan. Kenangan. Ya, sok silakan.
Tapi ini mah sedikit lah buka aja ya. Iya, aja ya. buka-buka kan namanya juga ngobrol. Oke. Ya jujur saya mantan dari mulai SMK Hanya satu. itu yang pokoknya menjadi cambuk paling perih dari semenjak itu gitu. Cambuk paling perih. Emang pernah dicambuk pas munding gitu, cepet ya? Maksudnya kiasan. Oh, iya, Kiasan. Jadi rasanya jadi seperti kiasan hati lah. kiasan Iya. hati. Cambukan paling perih bahwa saya harus belajar. Dari situ saya belajar tentang namanya cinta itu harus berhati-hati. Oh iya. Cinta itu harus berhati-hati. Benar. Karena kalau tidak berhati-hati kita dicuri hati kita, lalu kita nanti dibuang begitu saja, tidak enak. Tidak enak. Iya. Itu jadi pelajaran bagi saya. Pokoknya mah itu kenangan yang tak akan terlupakan. Tapi itu kenangan bukan tidak dilupakan, itu pelajaran. Jadi pelajaran buat buat Kang Uus, luar biasa. Itu Kang Uus mantannya dari waktu SMK gitu. SMK. Berarti di sana di Majalengka. Iya. Coba bisa nggak kasih pesan untuk mantan? Pesan terakhir gitu, stop kamera. Oke. Ini dari Kang Uus, pesan untuk mantan. Pesan ya. Ini ceritanya waktu perpisahan ya. Ya silakan. Pesan aja pesan. Adinda. Gimana ya? Kira manggilnya Adinda Lin. Gimana ya? Neng. Oh, Neng sok. Lebih Sundanya. Neng. Waktu itu ya Akang rela dilepas oleh Neng. Tapi kurang getek semua. Udah kulikat. Ya kan pesan-pesan yang buat Neng gitu kan. Betul, saya rela dilepas. Tapi ingat, saya tidak akan melupakan hal tersebut. Saya akan jadikan itu sebuah pelajaran. Dan nanti kalaupun ada jodoh yang akan datang, mungkin itu yang terbaik buat saya. Neng juga semoga dapat jodoh yang lebih baik dari saya. Amin. Di pondok aja. Luar biasa pesan buat mantannya, luar biasa. Itu saking menyakitkannya gitu. Iya, pokoknya mah itu. Berapa lama tuh waktu itu pacaran? Dari waktu itu dari pertama masuk kelas 1 SMK. Ya, sampai kelas 3. Sampai saya merantau. Oh, merantau masih hubungan merantau? Masih. Ada 4 tahun, 5 tahun? 5 tahun. Luar biasa. 5 tahun ditinggalkan, anjir, sakit tawa bener. Ya mungkin teman-temannya udah pada nikah, kita belum, mungkin ngebet gitu. Tapi dia belum nikah, Kang? Belum. Tapi saat ini dia suka stalking gitu, lihat apa Kang Uus suka stalking dia? Oh, kalau saya sih ya kadang-kadang lihat stalking gitu. Nanyain kabar Facebooknya sering gitu. Tapi kalau nanyain saya belum berani. Karena sudah menjadi ludah yang dibuang. Iya. Ludah yang dibuang begitu saya tidak mungkin ludahnya diletak deui gitu kan. Iya. Jijik atuh sarudaekeun betul. Luar biasa. Kita akhiri saja perbincangan saat ini karena waktu tidak memungkinkan ya. Beliau juga sangat sibuk sekali. Kita berbincang sebentar juga, yang penting kita bermanfaat buat teman-teman semua. Tadi perbincangan kita, obrolan kita sangat menginspirasi sekali ya. Sangat bermanfaat buat kita semua. Satu hal lagi buat Kang Uus. Tadi pesan buat mantan sudah. Sekarang pesan buat Pun Biang. Silakan. Ini lebih serius ya, Pun Biang. Tong Surya nama ya, mau dibuang begitu saja. Ini mah tetap tersimpan dalam hati. Ruangan yang istimewa. Iya, luar biasa. Buat Umi yang sedang berjuang di sana, mohon maaf Umi karena tarikan mohon maaf Umi karena Uus belum bisa ngiriman, belum bisa membahagiakan. Intinya cita-cita Uus di sini pengen mengumrohkan, menghajikan keluarga. Amin. Terutama Umi sama Abi. Amin. Ya, pesannya itu? Ya, luar biasa. Hebat. Mudah-mudahan cita-cita tersebut bisa dicapai dan diraih dengan secara baik ya. Amin. Dan juga mudah-mudahan Kang Uus ini mendapatkan jodoh yang lebih dari mantannya yang tadi disebutkan, dan juga mendapatkan jodoh yang diinginkan, sosok yang diinginkan oleh Kang Uus. Pun Biang yang diinginkan oleh Kang Uus. Tapi tidak terlalu berharap. Kalau kata orang Sunda nantinya Toma
Bener sih ai tomat teh naon teh bahasa Indonesia teh? Berharap Jadi berarti ya? jangan terlalu berharap lah. Heeh, Jadi kalau misalkan dikasihnya kayak gini ya bersyukur aja gitu. bersyukur, Heeh, terima apa adanya. heeh. Aya laguna geuning Demasif, syukuri apa yang ada. Tong ngeliatin si copyright. Sip. Bener bener sih ulah toma cek bahasa Sunda nama rekan-rekan. Itu teh jangan toma. Jadi kita teh berharap we isukan urang bakal menang awewe ieu. Geus toma kan. Heeh. Teu nyaman teu. Eta toma Ah, itu teh dilarang oleh agama Islam. heeh. Bener. Jadi kita jangan Jangan terlalu berharap lah. mendahului Allah. Ya, Jangan mendahului Tuhan kita. sip. Kita diberikan sama Allah itu bagaimana sok kita terima gitu. Hmm. Adapun hasilnya kurang baik menurut kita, kita perbaiki di masa depan dan di masa yang akan datang. Seperti itu. Walaupun itu mantan balik lagi gitu. Sok gini aja, lebih baik mencegah daripada memperbaiki kan? Betul betul. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ah, Cek saata. Ini gitu. Heeh. betul betul Tapi betul. benernya kan pikiran eta kumaha lamun balik deui eta. Eta mah terserah sih sebetulnya mah, tapi kalau menurut saya ya, kalau misalkan tali sudah diputus lalu disambung itu rasanya tidak akan berjalan dengan lancar. Bener tuh sok ayeuna ieu tali. Tah misalkan ieu tali Iya. putus ditalikeun kitu nya. Tah contoh ieu ditalikeun Tuh, teu geunaheun pan. Pas di ulur tuh masih ada Jadi aya lobang, aya naon gitu, aya ganjel, misalnya ada ganjel. ganjelan gitu. Pasti namanya sudah kan udah jadi pepotongan rujuk deui wah ripuh. Mending rengan deui lah di matan mah. Kecuali Iya. sudah menikah mungkin udah mempunyai komitmen di atas materai, di atas Al-Qur'an, di atas janji suci gitu. Amin. Amin luar biasa. Terima kasih kepada Kang Us. Saya kasih linknya di bawah untuk Instagramnya nanti ya. Boleh kalau mau nge-DM dia, mau kepoin dia terserah karena memang paling tampan katanya. Oke, biasa. Mirip iya Kang. Film India teh Apa? artis India. Siapa? Kang Us. Siapa namanya? Oh deh sarua kan gitu apa namanya? Sahrul Khan. Bener lah gaya kual. Tapi memang mirip sih sebetulnya wah. Ya pokoknya terima kasih juga buat teman-teman yang ingin yang sudah ingin menonton video ini meskipun videonya garing dan juga belum berkualitas secara baik, tapi saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dan juga selalu berusaha untuk memberikan manfaat-manfaat dari video ini. Ya. Adapun teman-teman semua yang suka boleh di-like, adapun yang tidak suka boleh di-dislike saja. Adapun juga teman-teman yang ingin ngobrol berbincang bersama saya mengenai Punbiang, saya akan kasih email saya di bawah. Silahkan chat ke email atau kirim pesan lewat email. Namanya siapa dan lain-lain lah. Bolehlah nanti chatting langsung ya. Ya. Mudah-mudahan channel ini selalu berkembang, terus berkembang atau berpelawar lebih baik lagi ke Amin, depannya amin. untuk memberikan motivasi-motivasi yang selanjutnya agar video ini menjadi luar biasa. Karena saya masyarakat kecil yang ingin berusaha dan yang ingin berkreasi gitu. Terima kasih sebelumnya, terima kasih banyak sekali lagi Kang Us, terima Ya. kasih juga ya. Say hi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.